Setidak suka-sukanya saya dengan Roy Suryo, saya tidak akan mengedit, memposting anjing yang kepalanya Roy Suryo. Saya tidak akan. Punyalah empati sedikit saja Roy Suryo ini. Kalau bapakmu diperlakukan seperti kamu memperlakukan Presiden Jokowi, gimana? Kalau mbahmu diperlakukan hina seperti kamu memperlakukan Presiden Jokowi, apa yang kamu lakukan? Ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis ya, sah-sah saja gitu, sah-sah saja gitu. Kritik apa yang kau bilang? Kritik dari Jokowi? Di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu. Oh, ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Gara-gara posting gambar provokasi membuat marah seantero negeri. Dia ketakutan, cuitannya dihapus sendiri. Kumis tipis mantan menteri menyebarkan gambar editan candi. Katanya ini ringan-ringan saja, jangan sensi. Dia lupa ada jerat hukum menanti. Ramai tagar tangkap Roy Suryo, ia unggah kronologi meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Meski Roy Suryo sudah menarik postingan meme stupa Borobudur mirip Jokowi pada Selasa 14 Juni 2022, tampaknya hal itu belum memadamkan emosi netizen. Saat ini di Twitter hashtag tangkap Roy Suryo sedang digemakan oleh banyak pengguna Twitter. Tagar tangkap Roy Suryo bahkan trending di Twitter. Roy Suryo akhirnya mengunggah kembali penjelasan terkait kronologi meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Roy Suryo memaparkan asal-muasal meme stupa Borobudur mirip Jokowi lengkap dengan nama pengunggah sekaligus waktu dan tanggal diunggahnya. Biar semakin jelas dan tidak ada lagi buzzer RP yang memprovokasi murahan. Ini kronologi meme-meme tersebut. Meme pertama diunggah @irpagut pada 7 Juni 2022, diunggah kembali @nyauopang 9 Juni 2022. Meme satunya diunggah @fly_fire_dy pada 10 Juni 2022. URL lengkap ada di tweet sebelumnya ambiar tulis Roy Suryo. Roy Suryo menilai bahwa unggahan meme stupa Borobudur mirip Jokowi tampak sangat diprovokasi oleh buzzer. Tadi yang menjelaskan tentang Twitter saya sebelumnya yang tampak sangat diprovokasi oleh buzzer RP sedemikian rupa. Seolah-olah saya yang mengedit meme. Sekali lagi silahkan baca kronologi munculnya meme-meme tersebut. Lengkap dengan URL masing-masing, peposting aslinya ambiar jelas Roy Suryo. Sepintar apapun dirimu, setinggi apapun status sosial dan jabatanmu, jika kau tak punya moral dan etika sama saja nil besar. Apalagi jika hatimu jahat, itu jelas memalukan bahkan menjijikan. Hal inilah yang saya lihat ada dalam diri DRS Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di Projo MKes, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI gagah betul ya gelar-gelarnya termasuk gelar bangsawannya. Sayangnya, kementerian status bangsawan Roy Suryo tidak diikuti oleh kebersahajaan sikap hidupnya. Roy Suryo yang namanya tak bisa dilepaskan dari panci ini dari hari ke hari terus mempermalukan dirinya sendiri. Termasuk mempermalukan semua yang terkait dengan dirinya, karena orang waras pasti malu melihat kelakuan Roy Suryo yang memang memalukan. Orang baik-baik pasti juga malu jika terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kelakuan Roy Suryo yang sangat tidak baik. Begini penjelasannya. 1. Panci. Soal panci sudah tak perlu dijelaskan lagi, malunya 7 turunan juga belum tentu hilang, mengingat sampai sekarang tiap menyebut nama Roy Suryo, netizen pasti akan langsung mengaitkannya dengan panci, gergaji, obeng, setrika sampai blender, luar biasa. 2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Roy Suryo pernah jadi bulan-bulanan di medsos ketika salah dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya saat terjadi kericuhan antara supporter Persija versus Persib di Stadion Magu Waharjo, Sleman tahun 2013 lalu. Saat itu Roy Suryo sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Ini jelas memalukan sekali, sekelas menteri tidak hafal lagu kebangsaan negaranya sendiri. Seorang menteri kalah dengan anak SD. Di posisi ini saya jadi tergelitik mengaitkan dengan Presiden SBY yang kecolongan merekrut menteri memalukan seperti ini. Kok bisa ya?
Dari partai apa sih mereka ini, kan gitu jadinya. Saya juga yakin guru-guru yang dulu mengajar Roy Suryo di sekolah yang awalnya ikut merasa bangga ketika Roy Suryo terpilih jadi menteri, pasti jadi malu besar menanggapi lupanya menteri yang adalah anak didik mereka pada lagu kebangsaan sendiri, ngisi-ngisi nipol. 3. Salah jadwal naik pesawat Lion Air. Tahun 2011 lalu, Roy Suryo dan istrinya salah naik ke pesawat yang tidak sesuai dengan jadwal tiketnya. Saat diminta turun oleh kru pesawat, Roy Suryo malah berkukuh menolak turun sambil bawa-bawa nama direktur Lion Air, hingga mengakibatkan terjadinya perseteruan di dalam kabin pesawat. Setelah terpojok dan tak bisa mengelak lagi, Roy Suryo baru mau turun dari pesawat sambil bilang minta maaf, diiringi sorakan penumpang yang sebal dengan kelakuan Roy Suryo. Sudah salah malah ngeyel plus arogan, malu-maluin gak punya etika sekaligus jahat jadinya. Itulah Roy Suryo. Enggak kebayang bagaimana malunya istri Roy Suryo saat itu pun kalau urat malunya masih ada. Jangan-jangan sudah pada putus seperti suaminya yang entahlah. 4. Menghina agama Buddha sekaligus melecehkan kepala negara RI. Saat ini Roy Suryo kembali membuat sensasi memalukan sekaligus jahat di akun Twitternya. Roy Suryo mengunggah foto editan stupa Borobudur mirip Jokowi disertai tulisan mumpung akhir pekan. Ringan-ringan saja tweetnya sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur ini lucu. Emot tertawa ambiar. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita hidup saling menghormati lintas sara di NKRI yang berbineka tunggal ika ini. Atas dasar itulah kita harusnya sudah tahu sama tahu jika stupa dan Borobudur itu sendiri adalah salah satu objek pemujaan terhadap Sang Buddha yang dijunjung tinggi oleh umat Islam sebagai salah satu agama yang sah di Indonesia. Mari sekarang kita lihat bagaimana seorang mantan menteri mengunggah postingan yang sangat melecehkan agama Buddha. Walaupun meme itu bikinan orang lain, yang jelas Roy Suryo ikut memposting ejekan tersebut dengan penuh rasa bangga. Bukannya memposting himbauan agar pembuat meme itu menghapus postingan jahatnya, Roy Suryo justru ikut mengunggah memviralkan penghinaan itu sambil menulis bahwa itu adalah sebuah tweet ringan, menghina agama orang lain adalah tweet ringan katanya. Ini jelas pelecehan, dilakukan Roy Suryo sambil menyertakan emot tertawa, menganggap penistaan terhadap agama tersebut adalah sesuatu yang lucu. Cuma orang jahat yang tega berbuat seperti ini. Pembahasan lebih lanjut tentu saja tentang pelecehan dan penghinaan kepada kepala negara dengan hukum pidana benar-benar jahat. Sepintar apapun dirimu, setinggi apapun status sosial dan jabatanmu, jika kau tak punya moral dan etika sama saja nol besar. Apalagi jika hatimu jahat, itu jelas memalukan bahkan menjijikan. Hal inilah yang saya lihat ada dalam diri Dr. Anjas Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Dibrojo Enkas, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Gagah betul ya gelar-gelarnya, termasuk gelar bangsawannya. Sayangnya, kementerengan status bangsawan Roy Suryo tidak diikuti oleh kebersahajaan sikap hidupnya. Roy Suryo yang namanya tak bisa dilepaskan dari panci ini dari hari ke hari terus mempermalukan dirinya sendiri, termasuk mempermalukan semua yang terkait dengan dirinya, karena orang waras pasti malu melihat kelakuan Roy Suryo yang memang memalukan. Orang baik-baik pasti juga malu jika terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kelakuan Roy Suryo yang sangat tidak baik. Begini penjelasannya. 1. Panci. Soal panci sudah tak perlu dijelaskan lagi. Malunya 7 turunan juga belum tentu bila mengingat sampai sekarang tidak menyebut nama Roy Suryo. Netizen pasti akan langsung mengaitkan dengan panci, gergaji, obeng, setrika sampai blender luar biasa. 2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Roy Suryo pernah jadi bulan-bulanan di medsos ketika salah dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya saat terjadi kericuhan antara supporter Persija versus Persib di Stadion Magu Waharjo Sleman tahun 2013 lalu. Saat itu Roy Suryo sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Ini jelas memalukan sekali. Sekelas menteri tidak hafal lagu kebangsaan negaranya sendiri. Seorang menteri kalah dengan anak SD di posisi ini. Saya jadi tergelitik mengkaitkan dengan Presiden SBY yang kecolongan merekrut menteri memalukan seperti ini. Kok bisa ya? Dari partai apa sih mereka ini? Kan gitu jadinya.
Saya juga yakin guru-guru yang dulu mengajar Roy Suryo di sekolah yang awalnya ikut merasa bangga ketika Roy Suryo terpilih jadi menteri, pasti jadi malu besar menanggapi lupanya menteri